warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lab Saintek Terpadu UIN Wali Songo Semarang hari ini mengadakan acara benchmarking. Ada dua tempat yang kita kunjungi, yaitu yang pertama adalah Lab Terpadu Universitas Islam Indonesia, kemudian yang kedua adalah Lab Terpadu UIN Sunan Kalijaga. Jadi maksud kami atau tujuan dari benchmarking ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana pengelolaan laboratorium di kedua lab terpadu tersebut. Harapannya nanti bisa memberikan gambaran bagi lab kita yang baru merintis, bagaimana lab itu digunakan untuk lab penelitian, lab pendidikan, kemudian lab pengujian. Banyak yang bisa kita pelajari dari kedua universitas yang sudah berkecimpung lebih lama lebih dulu pengoperasian dari lab terpadu ini. Semoga nanti harapannya kita bisa, walaupun kita startnya kalah, tapi bisa mengimbangi lah minimal, atau bisa melebihi kalau bisa begitu dengan lab-lab terpadu yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jajab Syamil Rahmatillah SSI. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia kepada Bapak Rudi Syahputra PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau musallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Bapak tamu kami yang kami muliakan, kami hormati dari fakultas, jurusan dan prodinya. Jadi rektorat itu mengambil alih laboratorium yang memiliki sertifikasi ISO 17025. Jadi dia tidak mengendalikan laboratorium yang biasa. Kalau laboratorium biasa itu kami serahkan ke prodi, fakultas dan jurusan, karena di situ pengembangan ilmunya. Yang extraordinary, ya karena pelayanannya, karena efektivitas keuangannya, karena manajemennya itu ditarik oleh rektorat, sehingga saya dan kawan-kawan yang 11 orang itu sebetulnya di bawah rektorat, jadi staf dari rektorat. Nah, cuma rektorat ini tidak eksklusif, tidak meletakkan bangunannya sendiri. Jadi bangunannya di-blended dengan fakultas lain, sehingga saya boleh meletakkan unit kerja saya di mana saya suka, karena yang saya pahami efektivitas dan efisien, gitu. Tetapi dalam pengawasan tetap di bawah rektorat, berupa alat, bangunan maupun ruangan. Itu sistemnya yang kita buat. Jadi keterpaduan itu tidak menghilangkan parsialitas ruangan. Karena Kami hormati para pengelola laboratorium terpadu UII dan para pengelola laboratorium Saintek Terpadu UIN Wali Songo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan terpadu di UIN Wali Songo. Ini sebagai salah satu unit di lingkungan UIN Wali Songo perlu melaksanakan proses perbaikan manajemen guna meningkatkan kinerja agar tetap produktif.
Ini replika itu enggak? Iya. Kemudian ini kurang lebih gitu kok. Mohon diterima. Agak sebelah sini, Mas. Agak ke Oh sini ya. saya. Ya. Ya. Ini di tas Bapak Ibu ada juga sedikit souvenir dari kita. Cuma karena nggak berani masalah mahasiswa itu pulangnya kebanyakan ke bawah, sehingga perjalanan malam di Jogja ini sudah ya tidak ada gangguan. Jogja termasuk kota yang aman dari gangguan kejahatan, tapi faktor lain kita pertimbangkan sehingga kita berhentikan sampai jam 6 sore praktikum. Senin sampai Sabtu. Ya terpaksa karena jumlah ruangannya yang tidak banyak sehingga PLT harus bekerja sampai hari Sabtu untuk penyelenggaraan praktikum di tingkat jurusan prodi dan fakultas. Nah, tapi di laboratorium terpadu kita karena unit kerjanya dibatasi sampai hari Jumat sore. Yang ini juga akan dapatkan sertifikat. Nah, tahun ini kita mulai melakukan uji banding dulu sebagai tahapan untuk mendapatkan ISO 17004. Harapan saya tahun depan sertifikasi 1743 sudah ada melekat di lab terpadu. Jadi lab terpadu ini dia punya misi mengumpulkan semua sertifikat tertinggi pada bidang laboratorium. Karena itu kan menjadikan kemampuan kita untuk melatih orang di bawah. Nah, apakah itu sertifikat yang berlaku di luar negeri atau dalam negeri ini kita lihat. Nah, karena itu pemeliharaan manajemen sistem ISO ini perlu dimasukkan dalam anggaran. Dulu sebagian kita masukkan di belanja modal, artinya kita mengamankan ke universitas. Nah, kemudian belakangan kita coba kurangi karena semakin meningkatnya pendapatan yang kita miliki, sehingga pelatihan ke arah memperoleh sertifikasi itu kita berusaha belajar dari bukan non modal tadi, jadi tidak lagi dianggarkan ke universitas. Nah, ini perlu diyakinkan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pengujiannya ini parameternya ada dua lingkup, air limbah dan air mineral. Parameternya misalnya untuk air limbah ada COD, nitrat, amonia, klorida, sulfat, dan beberapa logam baik yang terlarut atau yang total. Kemudian lingkup yang kedua adalah air mineral. Kalau dulu istilahnya air minum dalam kemasan ya, air tiga. Kemudian istilahnya diganti menjadi air mineral. Parameternya ada pH, nitrat, nitrit, amonium, sulfat, dan klorida. Lalu yang non ISO, ini alat-alat yang kami miliki, ada STEM, kemudian XRD, APIR, GD, CMS, APLC, dan GSA, SAA, surface area, dan proses analyzer ya. Cuman saat ini sedang off karena ada ya, ceritanya panjang ya Pak, mungkin nanti Pak Rudi bisa cerita lagi gitu ya. Nah, untuk kalibrasi tadi saya sampaikan nanti akan disampaikan Bu Suci dan Bu Ferdi. Nah, alur layanannya dulu sebelum Oktober tahun lalu itu kami masih manual ya. Nah, mulai Oktober kami launching menggunakan SimLab ini. Jadi masih baru ya. Kalau Oktober itu berarti Oktober November 3 bulan, sama sekarang 5 bulan, 8 bulanan ya. Dan itu kita masih punya banyak kekurangan, dan terus menerus kita komunikasikan dengan vendor yang mengembangkan SimLab ini, kemudian akan diupgrade secara berkala. 1705 2017 dan ini sedikit menunjukkan beberapa peralatan. Kalau tadi kita harus di Elektrokadu, peralatannya mungkin masih kecil tapi harganya nolnya banyak gitu ya. Bapak Ibu bisa mengakses di sini lab terpadu ui.ac.id. Jadi di awal kami punya 3 lab dan kemudian ada tambahan tadi lab kalibrasi. Nah, kalau Bapak Ibu buka atau mengakses, di situ belum ada isinya di lab kalibrasinya, tapi kami membuat ini target waktu itu ya di kuartil 4 tahun 2020. Jadi sebenarnya tahun sejarah kami untuk pengajuan ISO, namun dikarenakan pandemi
dan segala macam jadi mundur. Insya Allah tahun ini kami akan lakukan, dan mohon doanya besok kami akan diaudit manajemen teknis dari auditor Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta. Jadi besok pagi setelah dari sendiri, setelah kami masuk habis libur Lebaran, itu kami berlari bersama-sama. Sudah hampir 2 minggu kami lembur di lab terpadu sampai terakhir submit dokumen di hari Jumat pekan lalu, karena harus seminggu sebelum kalibrasi diaudit dokumennya sudah dimasukkan kepada auditor, dan lembur sampai sekitar jam 10 kemarin. Jadi biasanya gitu ya ngerjainnya, kalau kata mahasiswa ini SKS disebut semalam. Jadi harus begitulah. Baik. Nah, kami yaitu dengan meminjam gitu ya. Jadi kayak misal di MIPA ini ada prodi kimia, ada prodi pendidikan kimia. Karena di jurusan mereka itu terbatas ruangan praktikumnya, jadi mereka bekerja sama dengan kami untuk meminjam ruangan dan peralatan untuk di semester genap. Jadi kegiatan di lab kimia dasar setiap semesternya ada gitu, nggak ada yang kosong. Cuman memang di semester ganjil kita full gitu. Karena di UI sendiri atau khususnya di lingkungan MIPA sendiri, kegiatan praktikum itu full 4 shift dari jam 7 sampai jam 9, kemudian jam setengah 9 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6. Jadi 4 shift gitu. Karena memang di lingkungan MIPA sendiri kegiatan praktikum itu ada standar kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu standarnya hanya 3 mahasiswa. Jadi kalau misal lebih dari 3 mahasiswa, nanti dilakukan pembagian shift lagi. Bahkan kalau misal kayak D3 itu kan mereka harus mandiri ya, setiap mahasiswa itu mereka pembagian shiftnya lebih banyak dibandingkan kayak kimia ataupun pendidikan kimia. Nah kalau yang kimia dan pendidikan kimia, pembagian shiftnya hanya 2 shift, shift 1 sama shift 2. Dan itu untuk satu kelas. Jadi kalau misal lab kita menangani banyak kelas, maka shiftnya bisa 1 hari itu full. Jadi lab itu bukanya jam setengah 7 sampai jam 6.30. Jadi 12 jam kadang. Kalau memang lagi full kegiatan praktikum 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon perkenalkan diri dulu. Nama saya Dianda Armanda. Saya kebetulan teman lamanya Pak Hamdan Cahyari begitu. Biasa dipanggil Bu Manda ya. Kemudian saya mengampu di prodi biologi UIN Wali Songo sekarang. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama saya ketika masuk sini adalah di sini ada fisika, ada kimia seperti itu ya, yang sepertinya kuat seperti itu. Pertanyaannya kok tidak ada biologinya ya? Gitu. Tidak ada biologi apa ya? Baik, tapi ada statistika begitu ya. Ada cukup banyak list pertanyaan saya sebenarnya. Ini saya coba saringkan beberapa yang penting yang sepertinya perlu konfirmasi seperti itu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan alat gitu ya. Tadi adalah satu hal yang menarik, kita ketahui bahwa ternyata dulu UI itu pertamanya ngambil Ayo Bapak, bisa. Radiasi. Ya. Baik Bapak sekalian, jadi ini kita kasih nama alat radiasi karena alat di sini itu ada sumber radiasi. Hanya saja ini sumber radiasinya dari sumber ion. Jadi logam di tubuh elektron mengalami sputtering. Nah, waktu dia memancar itu menghasilkan X-ray. Nah, jadi sumbernya rendah 1 mikrosievert per awal per jam.
Walaupun demikian, nanti kalau Bapak Ibu beli alat-alat yang bersumber radiasi, pertama diteliti berapa sumber radiasinya. Karena itu akan menentukan klasifikasi alat, rendah, medium, atau advance. Umumnya saya lihat kalau orang beli alat di negeri itu beli yang kapasitas besar. Contohnya yang XRD ini hanya rendah kapasitasnya. Tapi di negeri prototipenya yang besar, yang 300 watt. Maka radiasinya jadi berbeda, itu radiasinya menjadi advance. Sehingga ruangannya perlu khusus, misalnya harus dilapisi timbal. Nah, jadi perlu hati-hati. Dan semua alat tadi, mau yang rendah, tengah maupun advance, apalagi itu perlu izin BPPT. Jadi nanti secepatnya diuruskan. Kalau nanti vendornya bisa yang ngurus, alhamdulillah. Minta vendornya yang ngurus. Mungkin makan waktu, tapi setidaknya ada yang ngurusin, jangan diabaikan. Nah, untuk mendapatkan ini, itu yang paling penting sebetulnya ada petugas PPR, petugas proteksi radiasi. Ini XRD. Nah, XRD ini powerful banget, Pak. Tapi dari energi memang masih rendah. Cuma setiap barang itu kalau kita beli di ini tidak hanya mengkaji masalah kebutuhan, tapi teknologinya itu yang durable. Jadi ini dibeli untuk dipakai berapa? 30 tahun. Jadi kadang-kadang customer ini juga sulit gitu. Maunya apa, dia pun nggak ngerti. Nah, kalau begitu situasinya kita ambil sikap. Kebiasaannya misalnya maunya dari 10 ya Pak. Betul tidak? Ya, hanya itu sama biasanya yang paling kecil ini di kenaikan sudutnya. Itu yang sangat pengaruh di hasil. Kalau ibu cacahnya gede-gede, kan bacaannya loncat titiknya. Itu hanya cyclingnya di berapa pengulangannya sudutnya. Nah, ini diambil 0,02. Nah, untuk supaya dia paham secara teori lebih, walaupun sekolahnya udah dulu, nah, saya ajak dia ada workshop X-ray di mana, dulu detail ya. Iya, di TP 2 kali. Terus kadang-kadang saya punya kenalan, nanti saya kirim dia sendiri. Kalau untuk bagian di dalamnya mungkin sama dengan X-ray yang besar. Besar ya. Cuman memang size-nya lebih jelas lebih kecil, iya. Tapi kalau untuk bagian-bagiannya sama. Di sini ada X-ray tube, holder, kemudian ada detektor di sana. Kalau sampelnya kita sampelnya nanti di sini, tapi kita pakai holder yang ada di sana. Mohon maaf ya Pak, saya lewat. Nah, jadi di sini nanti sampelnya harus ditaruh di situ dan harus diposisikan sampai kondisinya benar-benar datar. Karena kan yang berperan di sini adalah permukaan di sampelnya itu. Kalau misal nanti di sampelnya masih ada butiran, bisa jadi dia ketika ketembak sama X-ray dia dianggapnya sebagai perbedaan sudut. Jadi mungkin bisa jadi nanti di X-ray puncaknya akan sangat tinggi, padahal belum tentu kristalnya tinggi, tapi karena ada pemotor dari ininya, dari kerikil-kerikil lah. Biasanya sampelnya kan bentuknya kayak kerikil, kemudiannya jauh. Ini sampel hardware-nya macam-macam Bu. Ini kita ambil yang standar, kemudian karena ada sampel mikronya yang mana? Yang mikro untuk jumlah sampel yang sedikit Bu. Ini ya Bu. Lubang kecil banget. Karena kan kalau segini kan minimal berapa kan? Itu 1 gram. 1 gram. Sedangkan ada orang farmasi cuma dapatnya miligram, kan nggak bisa dipaksa dia. Jadi untuk riset-riset farmasi misalnya hanya menghasilkan sedikit, kita pakai yang mikro. Ini 30 juta. Ini baru buat tipe sampel holder yang kita beli. Ya ekspansinya kita ikut kebutuhan customer. Jadi jangan buru-buru. Nah, ini untuk sampelnya sepertinya di UIN juga sama Pak. Ya. Karena dia penting, iya dulu UIN yang pernah
datang barengan sama mahasiswanya itu. Win Wali Songo? Iya. Iya. Ada di kimia kayaknya. Iya, sudah kimia. kimia, ya. Yang dulu kesini memang kimia. Tapi fisika bisa ibu fisika. Iya, saya Nah, bisa. fisika bisa pakai. Iya. Ini saya gunanya saya ini scanning elektron mikroskop. Kegunaannya sama dengan mikroskop, cuman perbedaannya kalau mikroskop itu paling besarannya maksimal ratusan. Nah, kalau yang di sini ini bisa sampai 100.000. Maksimal berapa? Kalau untuk aplikasinya maksimal paling cuma sampai 20.000, Pak. Nah, Kalau alat, akses alatnya. kalau alatnya 150.000. Jadi ini kalau dilihat ya hanya butiran satu seperti serbuk itu, cuman ketika di zoom ternyata banyak pori-porinya gitu. Nah, ini juga sama, ini versi mininya atau benchstoknya. Kalau yang besarnya lagi juga ada ya, Pak. Untuk energi sampelnya 15 ya. di sini itu ya maksimal hanya di 15 kV. Kalau yang versi besar Besar itu bisa 300 watt. 30. 30. Nah, itu radiasinya lebih kenceng gitu. 15.000 kalau 15.000. Yang di kita nggak ada kan? Sama kayaknya dulu pernah ada yang hubungan seperti ini. Kalau bisa 15.000. Maksimalnya yang sebenarnya tergantung jenis sampelnya. Ketika sampelnya itu benar-benar konduktif, saya rasa 100.000 masih mampu. Tapi kalau sampelnya itu tidak konduktif sama sekali, itu paling juga hanya sampai 15.000, 20.000 itu. 2000 kali udah kelihatan ya? Iya, ini 20.000 kali sudah terlihat seperti ini. Biasanya kayak metal oxide itu loh, ya. Kan dia kan sudah konduktif ya. Iya. Itu paling besaran 3.000 sebuah. Iya, kalau sudah konduksi oke. Iya, kalau konduktif. Makanya kita punya lapis emas nih. Harga emasnya 28 juta kemarin sampai. Ya ini yang emasnya. nempel di atas itu mas. Ini bis emasnya itu di kemarin kita ganti sudah berapa lama belinya? Setahun ya? Iya. Coating emasnya, Bu. Iya, ya mungkin sama tapi beda jenis. Pakai gas itu atau model Pakai apa? nitrogen nggak? Pakai nitrogen. Berarti Enggak. Oh iya. Ini yang ada buatan juga. Inggris tuh. Buatan Inggris tuh, Bu. Kita ambil buatan Korea yang nggak rumit pakai nitrogen, yang vakum aja. Nah, ini memang alat itu pertama manual dibaca secara paham teknik pemeliharaannya, larangannya. Dan itu jangan pernah dilanggar oleh siapapun. Jangan karena yang apa, pakai kasus, beli gas yang bukan kena filternya. Ya. Oke, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk pribadi kita dan juga bermanfaat untuk lembaga kita tercinta, Lab Saintek Terpadu UIN Wali Songo Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.